sistem pembayaran secara umum, ada prospektif dan retrospektif ya. Lalu kita masuk kemarin ke BPJS karena teman-teman pasti nanti di lapangan akan sangat dilibatkan di bagian BPJS pastinya. Nah, di bagian BPJS itu ada BPJS itu menggunakan sistem pembayaran prospektif, yaitu yang kemarin di RG yang saat ini disebut dengan Inasi BJS. Waktu zaman saya kuliah seperti teman-teman, waktu saya dapat kuliah ini tuh hanya penjelasan aja. Inasi BJS itu adalah seperti ini. Cuma saya sampai dengan bekerja hampir 7 tahun tuh nggak tahu yang kayak gimana sih bentuknya Inasi BJS tuh. Nah, Inasi BJS itu nggak semua orang medrek juga tahu. Hanya tahu secara materi waktu kuliah, oke. Cuma bentuknya seperti apa, perwujudannya hanya orang BPJS yang menggunakan yang apa istilahnya bersahabat sama si sistem ini. Nah, hari ini kita akan bahas kupas satu persatu. Cuma memang sebetulnya kalau Inasi BJS ini adalah praktek. Jadi praktek di ruang kesmik yang di lantai 3, yang Pak Eko suka diam di sana. Cuma ternyata aplikasinya lagi crash, jadi harus install ulang. Nah, ini belum sempat untuk install ulang. Kayaknya nanti lebih baik teman-teman nanti kalau udah ada pembelajaran offline nanti datang ke sini, nanti kita cobain bareng-bareng, nanti kalian ada studi kasusnya, berkasnya dari rumah sakit nanti. Sekarang materi di mix sama video seperti biasa, setidaknya nggak hanya materi penjelasan doang, cuma nanti teman-teman kira-kira ada bayangan tentang gimana sih si aplikasi Inasi BJS itu. Baik, tujuan pembahasannya seperti biasa, memahami pengertian. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar Inasi BJS. Karena apa-apa tuh kita harus tahu basicnya dulu ya. Oke, kemarin sistem pembayaran yang ini ya materinya. Yang waktu pertama nih, pembayaran prospektif. Dan kan ada DRG, ada sistem per DIM, per kasus, per anggaran, per kapitasi. Kemarin sudah dijelasin contoh-contohnya. Nah, ini adalah CASMIC. Kalau pengertiannya nanti teman-teman baca. Intinya nanti di rumah sakit itu ada namanya bagian CASMIC. CASMIC itu untuk kerjasama antara orang rekam medik sama orang keuangan. Jadi orang medrek mengklasifikasikan penyakit, nanti ada sistem yang akan mengkombinasikan sekelompok penyakit dan karakteristik klinik dengan biaya perawatan. Nah, itu antara orang rekam medik sama bagian keuangan selama dirawat di suatu rumah sakit. Jadi mereka kerjasama. Cara pembayaran oleh penyandang dana besar biaya tidak berdasar jenis dan jumlah layanan yang diberikan. Jadi dibayarkannya itu tidak berdasarkan jenis dan jumlah layanan. Jadi mau 10 kali layanan, mereka bayarnya tetap cuma 1.
berdasarkan kesepakatan harga menurut kelompok diagnosis penyakit CBGs. Jadi kesepakatan yang sudah bukan kesepakatan itu mah ditentukan sama pemerintah. Jadi ya nanti kita lihat ya. Tujuan prospektif payment yang kemarin ya, mengendalikan biaya kesehatan. Yang kedua, mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar. Apakah ya? Ini mungkin kalau yang ideal ya. Kalau bermutu sesuai standar mungkin BPJS nggak banyak komplainnya. Membatasi pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan, betul. Karena kalau udah paket itu, jadi rumah sakit juga nggak akan periksa yang aneh-aneh. 4, mempermudah administrasi klaim. Lalu 5, mendorong provider untuk melakukan kendali biaya bagi rumah sakitnya ya. Berarti untuk mengendalikan biaya, jadi nggak itu sama nggak boros. Baik, ini pengertian dari Kesmik. Intinya nanti seperti yang saya bilang tadi, nanti orang rekamedik, orang keuangan, sama kadang ada perawatnya juga yang lebih paham medis. Kadang ada dokter juga di situ. Kayak saya di ruangan itu jadi bareng sama dokter umum. Jadi ada dokter umum yang ditugaskan di bagian kesmik. Jadi kalau kita nanya-nanya diagnosa, dok ini tuh tulisannya apa, terus secara medisnya ini tuh gimana, nanti ada dokter itu yang standby. Jadi kita tuh nanti sama dokter, sama orang keuangan tuh ya jadi satu tim. Nanti ada videonya. Jadi kita masuk ke Inasi Bijis. Singkat, Inasi Bijis itu singkatan dari Case Based Group. Yaitu cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis atau kasus yang relatif sama. Jadi rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis. Jadi rumah sakit itu akan dapat misalkan kasusnya ada hipertensi, ada DM, ada apa lagi ya, febris gitu. Nanti padahal billingnya mereka tiga ini beda-beda kan. Misalkan febris 140, hipertensi 180, misalkan diabetes habis 250. Cuma rumah sakit akan dapat bayarannya hanya 198.000. Nanti dilihat di sistemnya ya. Baik, manfaatnya. Keuntungannya berarti untuk bagi pasien, bagi yang menggunakan BPJS ini ya. Karena inasi biji kan dipakai sama BPJS. Bagi pasien kita sebagai yang menggunakan layanan BPJS, adanya kepastian dalam pelayanan dengan prioritas pengobatan berdasarkan derajat keparahan. Kepastian pelayanan ya. Yang kedua, adanya batasan pada lama rawat. Pasien mendapatkan perhatian lebih dalam tindakan medis daripada petugas rumah sakit karena berapapun lama rawat yang dilakukan biayanya sudah ditentukan. Yang ketiga adalah mengurangi pemeriksaan dan penggunaan alat medis yang berlebihan oleh tenaga medis sehingga mengurangi resiko yang dihadapi pasien. Kadang ada juga kan rumah sakit yang nakal ya, oknum harus diperiksakan apa kalau pakai nasib apa pakai BPJS ini kita berubah aja ya. Kalau pakai BPJS kan jadi nggak akan gitu.
Suara siapa itu? Oh, Andre. Baik. Untuk rumah sakit, walaupun sebenarnya banyak ininya ya, banyak ruginya ya kalau untuk rumah sakit. Rumah sakit mendapatkan pembiayaan berdasarkan kepada beban kerja sebenarnya. Iya sih. Yang kedua, dapat meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit nih. Karena ya itu serba mengirit ya. Dokter atau klinisi dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kualitas pelayanan lebih baik berdasarkan derajat keparahan, lalu meningkatkan komunikasi antar spesialisasi atau multidisiplin ilmu agar perawatan dapat secara komprehensif serta dapat memonitor quality assurance dengan cara yang lebih objektif. Ya, kalau ini sih kadang gini, misalkan konsul nih, dokter umum, misalnya pasiennya daftar ke internis nih. Internis lalu setelah ditemukan, oh ini kayaknya ada benjolan nih, dikonsullah ke dokter bedah. Pasti dokter internis akan komunikasi nih sama dokter bedah. Dok, ini kayaknya ada benjolan, cuma ini pasiennya pasien BPJS, tolong ya diirit-irit. Jadi dokter bedahnya juga udah dapat dapat pesan itu, jadi dia juga akan menentukan yang ini pengobatan yang tepat, karena kalau dia misalkan tidak tepat nanti malah boros lagi gitu. Perencanaan budget anggaran, pembiayaan dan belanja yang lebih akurat ya sih, karena ya itu tadi ngirit tadi. Dapat mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh masing-masing klinisi, lalu keadilan equity yang lebih baik dalam alokasi budget anggaran, mendukung sistem perawatan pasien dengan menerapkan clinical pathway. Nah, ini clinical pathway ada yang tahu? Udah ada yang jelasin belum? Oke, tahu clinical pathway? Dengernya doang, Pak. Belum dijelasin kalau salah. Belum ya? Baik, clinical pathway sebenarnya nanti akan dijelaskan di sesi yang lain. Ada di ininya udah ada di rencana pembelajarannya ada. Saya jelaskan sedikit clinical pathway itu misalkan gini. Mau dicatat juga silakan. Pasien misalkan datang ke rumah sakit, dia dengan kasus demam berdarah. Nah, rumah sakit itu dengan karena adanya sistem mereka bekerja sama dengan BPJS, ada di rumah sakit itu ada tim yang menentukan jadi gini. Pokoknya pasien masuk kalau dengan diagnosa demam berdarah, dia masuk harus pakai infusnya A misalkan. Nanti obatnya yang diberikan adalah A, B, C, D, E. Nanti dirawatnya sekian hari, hari kedua harus dapat obatnya apa, terapinya apa, dan hari ketiga pulang. Nah gitu. Jadi clinical pathway itu adalah sudah dipetakan kalau kasusnya apa, pengobatan yang harus diberikan itu apa. Itu untuk apa? Untuk meminimalisir budget. Jadi pemeriksaan lab untuk kasus DB adalah ABCDE udah ditentukan juga. Jadi itu seperti apa ya? Seperti guide
guide dari dokter dan perawat. Jadi misalkan ada dokter yang memeriksakan, nggak taunya dok ada surat pengantar labnya yang K misalnya. Oh K itu tuh nggak masuk ke clinical pathway yang ini. Nanti itu bisa ditanyain dong, kenapa ini harus diperiksa ini? Karena apa? Karena kan jadi membengkak kan anggarannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti clinical pathway akan dibahas di sesi yang lain khusus kalau clinical pathway. Jadi kurang lebih seperti itu. Manfaat inhalasi bijis bagi pemerintah, ya iya, karena mereka yang bayar ya, meningkatkan efisiensi dan alokasi anggaran. Karena nggak mau salah juga kalau kita bayarnya. Dengan anggaran pembiayaan yang efisien, quality terhadap masyarakat luas akan terjangkau. Itu manfaatnya bagi pasien, bagi rumah sakit, dan bagi pemerintah. Sekarang baru mulai kita bahas. Sistem Kesnik adalah, nah ini di inasi bijis itu ada 14.500 kode untuk ICD-10. Ini 7.500 kode untuk ICD-9. Nah, di aplikasi Inasi Bijis ini dikelompokkan dari 14.500 kode yang ada di ICD-10. Percaya nggak ini ICD-10 ada 14.500 kode? Kalau nggak ada, Aja Pak. ngitung sendiri. Ngitung sendiri Saya ya. nggak ICD-9 ada 750 kode. Dikelompokkan menjadi 1077 kode grup. 789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan. Kebayang nggak 14.500 kode yang dibuat spesifik di ICD, di nasi bijis, di grouping. Pasti ada yang tidak detail ya. Karena dari 14.500 kode dibikin, diminimize jadi 1077 kode. Ini sejarahnya. Nah, kelompok kelas rumah sakit. Jadi rumah sakit itu dibedakan kelasnya itu salah satunya untuk ini juga, untuk tarif. Jadi kelas D, kelas C, kelas B, kelas A. Nah ini ada rumah sakit umum rujukan nasional, rumah sakit khusus rujukan nasional. Itu akan berbeda pembayarannya. Misalkan dengan kasus yang sama tadi, yang misalkan DB di datang ke puskesmas misalkan. Puskesmas dibayarnya 70.000. Lalu puskesmas ngasih rujukan nih ke rumah sakit tipe D misalkan. Dengan kasus itu ternyata nggak harus dirawat misalkan. Rawat dirujuk lagi ke rumah sakit tipe C. Nah, tipe D-nya itu dapat misalkan 90.000 lah misalkan dia klaim demam berdarah gitu. Cuma kalau karena dia nggak punya ruang perawatan dirujuk ke C misalnya. Di C dia ternyata tempatnya penuh misalkan di C. Ibu dirujuk aja ke rumah sakit tipe B, kita tipe C. Rumah sakit kita nggak ada apa, tempatnya nggak ada juga misalnya. Nah si tipe C itu merujuk pasien tapi dia nggak klaim kan, karena dia udah datang ke rumah sakit dia klaim 120.000 misalkan. Nah
pasiennya datang ke rumah sakit kelas B, lalu dirawat misalkan. Nah, dirawat akan dibayarnya sesuai dengan kelas rumah sakit. Nanti dimasukin ke inasi bijis dengan rumah sakit apa, tipe apa, nanti keluar nominal. Misalkan di kelas B demam berdarah itu sekitar 2,5 sih, kalau kelas 3 2,5 juta. Sembuh nggak sembuh pokoknya harus bayarnya cuma 2,5 juta aja pemerintahnya. Nah, ini kemarin ada di soal ini ya, hukumnya tingkat 3. Jadi teman-teman harus paham ini nih. Kemarin udah dicontohin yang ya lupa lagi datanya di mana. Nah, dari nih, kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Yang disebut dengan kode inasi bijis itu yang ini ya. Saya zoom dulu bentar. Nih, N315 0. Ini tuh ada artinya N315 0 ya tadi ya. Nah, ini N-nya itu apa sih? N-nya itu adalah ini CMG. Jadi dikelompokkan ada 31 CMG. Jadi ini kayak kelompok apa? Mereka ada pengkodingannya sendiri lah gitu. W itu CMG-nya dan 1 ini tipe kasusnya, 12 ini spesifik si bijisnya, dan ini 1 ini adalah severity level. Severity level itu adalah tingkat keparahannya. Nah, ini yang severity level ini akan menentukan besaran pembayarannya. Jadi misalkan yang tadi kode belakangnya adalah 3 misalkan, itu tuh bisa bisa BPJS itu bisa bayar sekitar 70-80 juta kalau
Nah, itu kita harus tentuinnya di angka di severity level 3 ini. Karena kasus-kasus di ICU itu severity level 3 itu angka parahnya besar sekali. Tapi kita juga nggak bisa asal nentuin severity level 3 kalau nggak ada berkas-berkasnya, karena BPJS sangat detail untuk petugas verifikatornya. Nah, kemarin ini ada ya di UKOM-nya tingkat 3. Jadi ada soal ini, nah ini itu adalah apa gitu, ditanyain. Ini adalah severity level ya, yang paling akhir. Soalnya itu tiap tahun pasti ada. Yang di CMG, tipe kasus, spesifik CBGs-nya, dan ini severity level, tingkat keparahannya. Nih, I410.1 ini berarti 1 tuh ringan, 2 sedang, 3 ininya berat. Kalau rawat jalan, kalau kodenya 18 berarti konsultasi. Kalau ini teman-teman nggak usah dihafalin sih, karena ini mah begitu kita masukkan diagnosa A91 misalkan, nanti itu otomatis keluar kode inasi bijisnya. Jadi nggak usah dihafal. Yang penting mah kita apa coding ICD-nya aja. Ini adalah standar coding dari inasi bijis. Kita harus info entry data, nanti keluar nama, identifikasi pasien nih, ID pasien itu nomor CM-nya, nomor BPJS-nya sesuai apa enggak dengan RM-nya. Lalu kita buka ICD 10-nya, menentukan diagnosa utama. Nanti dibaca aja, intinya gitu. eh, kita coding diagnosa utama, lalu kalau ada tindakan kita buka ICD 9, dimasukkan juga, karena ini akan SD akan ngaruh ke pembayaran juga, akan nambah. Lalu di entry, nanti di grouping, keluarlah nominal. Kemarin udah disinggung sedikit ya di yang sistem pembayaran ini juga ya, yang di RJ. Nah, videonya yang ibu ini. Nah, gimana sih kegiatannya Kesmik di rumah sakit gitu ya? Saya nggak kepikiran akan ini sih, jadi kalau ini saya videoin waktu zaman di kantor dulu ya. Segi suara ini.
Nah, jadi nanti teman-teman akan berkutat dengan, nah ini ada yang ngoding. Ini mereka ngoding di berkas dulu ya. Mereka ngodingnya di berkas dulu. Kalau saya dulu langsung di komputer. Jadi berkas gitu saya langsung entry di aplikasi. Nah ini orang rekamedik sih pasti ya. Kebayang kertasnya tumpukannya sebanyak itu. Karena sehari kasus pasien rawat jalan bisa 300-an. Itu baru rawat jalan, belum UGD dan fisioterapi, lalu hemodialisa, itu masuk rawat jalan semua. Kalau rumah sakit tipe B, tipe A itu 500-an lebih sih pasti. Nah, yang ngerjain adalah orang rekamedik, orang keuangan, sama ada dokter. Untung ada media kayak gini ya, kalau saya zaman dulu nggak ada sih. Jadi nasi bijis adalah hanya begitu-begitu aja. Ini verifikasi nih, analisa kayaknya. Oh iya betul. Jadi yang udah di coding itu dicek lagi, ada yang kelewat nggak, misalkan ada tindakan yang kelewat. Ini sih bagus sih kalau di kita di PPSP kemarin saya nggak ada, jadi udah aja nggak ada yang ngecek codingnya itu benar apa enggak, tuh nggak ada yang ngecek. Ini kayak waktu kerjaan saya di analisa ya, analisa gini dibukain satu-satu. Nah ini yang input kayaknya. Oh iya benar. Nah kalau kita di Chromius, yang ngoding kita, yang verifikasi benar apa salah kita, yang input juga kita. Ini 3 orang udah beda kerjaan nih. Berarti ini pasti banyak banget ini seharinya. Nah, nanti kita akan belajar cara ngentry ininya juga di lab Casmic lantai 3 ya. Tuh, kebayang berkas satu-satu, input, diagnosa utamanya, diagnosa tindakannya, lalu dipencet nanti grup, baru keluar nominal gitu. Yang di sini yang kita input tuh yang apa, nominal sama ininya ya, nominal sama coding. Nominal yang dari keuangan, habis berapa aja di input, lalu kita di bawahnya coding. Nah, setelah di coding itu, kita pilih dari berkas banyak itu, mana yang harus dibuang, mana yang harus dikelompokkan, di hektar untuk dikirim ke BPJS, mana yang untuk di scan.
Jadi BPJS itu minta filenya dan file scannernya. Otomatis karena di rumah sakit kan dikerin ya, kita bukain dulu. Nah ini orang yang buat nyiapin scan juga sendiri. Kalau di Burumis, kalau kita udah beres ngoding, ya kita kayak gini sendiri. Kita lepas-lepasin nektarnya. Pakai apa sih, pembuka, karena gini aja kerjaannya nanti. Teman-teman kalau kebagian di Cashmix, siap-siap lihatnya kertas, terus bukan lihat pasiennya. Ya teman-teman dari jam 7 pagi sampai setengah 3 kerjanya begini. Ya paling istirahat nanti jam 12. Ini di scan, dimasukin ke sini. Nah kalau kita di saya kemarin nggak proses scan, karena proses scan itu ada dibantu dari dulu sama tugas CS, kalau nggak pendidikan SMA, hanya di scan. Scannya pun satu-satu. Nah, ini penyusunan berkas akhir. Ini nyiapin berkas untuk dikirim ke BPJS-nya. Karena kalau nggak ada satu, nggak match aja, udah nggak akan dibayar. Nanti ini dikirim fisiknya. Kalau yang tadi ngirim file. Oke, ini masih hadir. Absen dulu. Ah, halo, halo. Iya, Pak. Hadir, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Gimana? Lihat video tadi? Masih mau jadi rekam edit? Puyeng gua. Pak. Oh, Pak. Hah? Ada yang mau mundur? Udah tingkat 2 loh. Udah setengah jalan. Kalau udah tingkat 2 mah udah tanggung. Dari sini, dari awal tadi, ya kerjanya begini, suasana kerjanya persis. Sedang duduk-duduk di bawah. Diam-diaman aja. Kita ada misalkan ada 5 orang. Diam-diaman aja. Paling saya kerjain dulu setel Spotify sambil kerja ini aja, ngoding. Nah, kalau ya itu kita ini proses ini, kalau mereka kan satu orang ya, cashmate-nya. Kalau kita itu satu orang ya, ya apa, ngerjain semuanya.
semua proses ini dikerjain sama satu orang. Kalau ini kan kita beres, pindahin ke teman gitu ya, ke bagian entry siapa yang lebih. Kalau kita enggak, semuanya dikerjain sendiri ya, entry-nya ya, kecuali scan aja. Nah, di depan komputer kita tuh bisa dari jam 7 sampai setengah 3. Satu-satu. ICD-nya juga nggak buka ICD buku ya. Kebayang kalau buka itu satu-satu berkas banyak ini. Cuma ya nanti kalau kita udah terbiasa kita hafal sih. Soalnya kalau ada yang datang berobatnya paling itu lagi. Febris, R59, hipertensi, kalau ke dokter-dokter syaraf gitu. DM, dislipidemia. Siapa? Biofidis. Di ini ruangannya yang manajemen mutu. Ya. Maaf ya. Yang teman-teman kebayang gimana sih medrek tuh sebetulnya? Halo? Halo, Iya, Pak. Ini cuma saya sama Tabita aja ini kuliahnya. Tabita nggak ini, nggak part time. Part time, Pak. Ini di situ. Iya, Pak. Udah materi mah cuma segitu. Kita sharing aja sob. Kebayangnya teman-teman Raffi kita yang belajar Amerikanya sampai sejauh mana sih? Pak yang udah diajarin, Pak Kusna sampai mana? Ada kelas Pak Kusna nggak? Kelas tingkat 2? semester sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuman waktu itu pernah pas Bu Yofi ke Arsipan, Pak. Masuk dikit. Oh iya iya. Kalau coding sampai mana? Baru mau ke ICD 9CM, Pak. Itu pun belum. Yang terakhir bahas apa? ICD volume 3. Volume 3 ya? Atau volume 2? 3 sama 1, Pak. Bahasannya apa? Belajarnya per chapter atau apa? Ya, Pak, per chapter, Pak. Sampai apa? Kebidanan, kandungan udah belum? Nah, baru sampai situ, Pak. Kemarin waktu pas terakhir kebidanan. Ya, sebentar ya. Pak Kusna biasanya, sebentar ya. Maaf tadi ada tingkat 3 yang konsul dari Pak Kusna. Sampai mana? Tadi Kandungan, Pak.
Gimana nih? Berarti kalau tingkat berarti apa itu? Nah, berarti bayangan teman-teman waktu sampai tingkat 2 nih sampai saat ini. Teman-teman kebayangnya rekam medis itu kerjanya gimana sih? Isi data pasien, Mbak. Ngedaftarin. Ngedaftarin aja ya gitu ya. Ngedaftarin diam di depan. Selamat pagi, mau berobat kemana? Gitu ya. Nanti ada yang pelaporan ke Pak Adi itu bagian eh, nge-query itu istilahnya apa ya? Hasil yang di coding sama teman-teman di rawat jalan nanti diimport datanya pakai sistem mana aja yang diambil istilahnya ini kemana kemana itu laporan sama Pak Adi. Banyak sebenarnya pekerjaan orang rekam medis dan banyak kenapa orang rekam medis banyak dibutuhkan. Pendaftaran itu sebetulnya hanya apa ya, malah sekarang orang rekam medik di Rumah Sakit Santo Yusuf PPSD udah nggak ada orang rekam medik di pendaftarannya sama eh, lulusan SMA semua. Jadi rekam medik udah fokus di back office di bagian berkas. Jadi udah nggak ada bagian pendaftaran. Kalau di Bromius masih ada orang rekam medik. Yaitu saya cerita dulu di rawat jalan sehari dinas itu bisa 12-14 orang satu shift. Jadi ada yang bagian pendaftarannya 4 orang, yang pencariannya 3 orang, yang codingnya 1 orang, yang filingnya 1 orang. Jadi rame, kerja tuh rame. Jadi yang pendaftaran mah dari setengah 7 pagi di depan. Yang kita di belakang tuh sambil ketawa-ketawa, bercanda lah gitu ya. Cuma keadaannya sekarang sangat jauh berbeda. Jadi berkas-berkas yang dulu kita ngambilin itu dari laci, ambil nomor berapa. Kalau nggak ada, ini nomor ini yang daftar nggak ketemu misalnya. Kita nggak dapat nih, nggak ketemu sama kita. Cek komputer, oh udah nyerah nih. Saya nyerah, kasihin ke teman, misalnya ke Pak Adi. Pak Adi, ini saya nyerah, nggak ketemu. Misalnya. Pak Adi nyari telusur gitu. Kadang kan salah filing gitu kan. Ada istilahnya nyisir. Jadi misalkan angkanya 14.500 gitu. Kadang si berkasnya dimasukinnya di 15.400. Jadi segala kemungkinan itu tuh kita kita eh, udah jadi kayak cenayang aja. Di satu rak yang 14.500 tuh kita sisir satu-satu. Nyisir itu tuh ya lumayan makan waktu. Iya kalau ketemu, kalau nggak ketemu kita ke dokternya, dok punten ini nomornya belum ketemu yang nomor ini gitu. Dokternya saya nggak mau tahu, pokoknya berkasnya harus ada. Karena dokter juga bingung ya, mungkin dia juga lupa pasiennya dia yang mana gitu. Kalau nggak ada rekam medik kan dia juga gimana, obatnya apa aja yang udah dia kasih. Paling ngakalinnya kalau saya datang ke orang farmasi, Pak tolong prinin dong obat si pasien ini yang waktu tanggal berkunjung kemarin, kasih obatnya apa aja. Nah, di prinin lah sama farmasi, udah dapat nih ke dokter, dok berkasnya belum ketemu ini dok, ini pasiennya dapat obatnya A B C, punten dok, bisa diperiksa enggak gitu. Oh yaudah, kalau ada obatnya biasanya dokternya mau, karena kalau udah ada obatnya dia kebayang kan, oh si pasien ini sakitnya ini gitu. Nah sekarang yang terjadi untuk berkas yang sebanyak itu tuh udah nggak ada, yang kita ambilin yang rame suasana rekam medik, orang rekam medik dulu tuh sekarang nggak ada. Yang ada di pendaftaran aja 4 orang, 3 orang pasien umum, sorry,
satu orang pasien asuransi, satu orang pasien penerimaan pasien BPJS. Udah cuma 5 orang. Jadi pasien datang, di input, di daftar, langsung disend nih ke dokter apa, penyakit dalam. Penyakit dalam, dikirim filenya udah. Dokternya udah tinggal buka. Jadi udah nggak ada orang yang nyari berkas, udah nggak ada orang kurir yang nganter. Dulu mah sering bercanda atau itu dokter itu belum diantar tuh gitu sama kurir. Kadang kalau kurirnya lagi kemana, ada dokternya minta kita yang antar. Seru lah pokoknya. Sekarang dengan komputerisasi, electronic health record, memangkas pekerjaan, ya itu ada plus minusnya, memangkas pekerjaan. Jadi nggak seru lah kalau saya lihat di beda gitu sama zaman zaman saya dulu waktu awal. Nah, apalagi zaman teman-teman nanti, mungkin pendaftaran udah nggak ada. Kalau lihat Elon Musk kemarin udah sampai bikin trip ke Mars, mungkin juga nanti 2045 udah nggak ada. Orang daftar udah nggak ada mungkin. Daftar paling lewat handphone, dia datang scan barcode tinggal tempelin, udah tinggal ngantri di depan dokter, rekam mediknya udah ada di komputer, udah nggak ada rekam medik fisik. Nah, Cashmik itu satu-satunya bagian yang jadi gini, sekarang kan semua orang udah punya BPJS ya, diwajibkan dulu sama pemerintah. Halo, oh, ini connection. Sorry, koneksi ya. Tadi mati. Iya Pak, tadi jaringan Bapak agak outlook. Sorry. Dari stikernya ini pakai tethering handphone jadi. Ya, lanjut ya. Kebayang sekarang teman-teman hampir seluruh masyarakat Indonesia harus punya BPJS kan ya. Nah, bagian yang akan selalu ada itu adalah bagian Cashmik. Jadi ya Cashmik sama bagian back office ya, core-nya rekam medis kan itu ya, bagian pelaporan, bagian kodifikasi. Cuma kalau menurut saya itu nggak tahu ya, kalau pandangan kedepannya itu mungkin semua bisa saja terganti sama sistem. Bisa aja kayak pelaporan misalnya. Kalau dulu ini udah belajar sensus belum? Sensus rawat inap? Belum. Sensus pasien rawat inap udah belum? Belum. Masih pada bingung. Belum ya. Jadi nanti ada pasien nanti dirawat nih, yang pulang berapa, yang masuk berapa. Nanti tuh ada bagiannya yang orang rekam medik nih nyatetin untuk bor rumah sakit kan. Hitung bor rumah sakit. Nah, secara sistem kalau pasien keluar berapa, masuk berapa sudah kehitung ke sistem, kan udah nggak perlu lagi orang rekam medik. Misalkan kita mau cek nih bor hari ini berapa, kita tinggal klik bisa aja kan.
istilahnya gini, bisa aja orang rekamedik udah nggak dibutuhin gitu. Karena dulu mah masih manual, yang masuk berapa, kita bikin, nanti kan kalau yang manual belajar grafik Johnson, bikin grafiknya, bornya berapa. Kalau secara sistemnya sudah dibuat, udah nggak usah lagi ada orang rekamedik lagi di bagian itu. Nah, yang akan selalu ada di bayangan saya nih, si orang Kesmik itu, di bagian Kesmik itu karena semua orang rakyat Indonesia sekarang punya BPJS, otomatis semua pakai BPJS, semua pasti rumah sakit rumah sakit akan mengklaim ke BPJS untuk dibayar ya. Dan yang ngoding inasi bijis itu pasti orang rekamedik. Nah, kalau teman-teman punya keahlian mengcoding dan dipakai di tim Kesmik, itu berbahagialah. Karena dapat info dari teman-teman di rumah sakit lain, di bagian Kesmik itu kan nanti dia mengklaimkan pasien BPJS yang dia. Misalkan hari ini saya, bulan ini saya 2M misalkan rumah sakit. Ada tuh rumah sakit, beberapa rumah sakit yang orang Kesmiknya itu nanti akan kebagian berapa persen gitu. Di luar ya, di luar gaji selaku kalian. Temen di Immanuel dapat berapa persennya lah, itu dapat tambahan. Orang Kesmik doang yang begitu. Cuma ya itu tanggung jawabnya besar tadi kan. Karena kalau mandak salah satu aja, yang tadi proses tadi ada yang coding, ada yang verifikasi, kan tiap bulan tuh sebelum tanggal 5 harus sudah dikirim. Kalau telat ya nanti nggak dibayar sama BPJS. Baik, jadi ini dari proses yang tadi yang setelah dipilah, ini adalah kasus hemodialisa ya. Nah, ini pelayanan pasien cuci darah sama dokter ahli ginjal. Diganti perban, ini obat, alatnya apa aja, totalnya habis 3,7 juta ya. Ini persyaratannya yang harus ada. Kalau ini salah satu nggak ada, ini surat rujukan nih. Rujukan dari Vaskes tipe satunya dari klinik Bio Farma. Dapat rujukan untuk hemodialisa cuci darah di Burungnya. Ini harus ada. Surat pengantar dari dokter yang menyarankan cuci darah harus ada. Kartu BPJS kita masih di copy. Ini yang disebut dengan surat elegibilitasnya SEP tadi yang waktu itu udah
pasien datang itu harus wajib dibuat SEP. Kalau ini nggak ada, nggak akan bisa berobat. Istilahnya nggak di-open. Format perencanaan ini yang begini-begini harus ada. Mohon tindakan untuk pasien hemodialisa. Jadi totalnya 3,7 ya. Oh ini nggak keluar namanya. Foto. Nah, ini adalah kode pasien CKD, chronic kidney disease, stage 5. Kita input yang SD 9 cm-nya, nanti SD 9 cm itu kayak gini ya. 39.95 adalah hemodialisis. Nah, ini keluar otomatis. N18.5 di sini keluarnya N3.15.0. 0 itu adalah rawat jalan tadi. Itu klaimnya sekitar 970 ribuan. Habisnya pasien ini 934.000. Dinasi bijisnya itu keluar, ini kepotong, enggak kepotong. Totalnya adalah 3,7. Pasien cuci darah habis 3,7. Dinasi bijis atau BPJS bayarnya hanya 934.000. Nah, siapa sisanya yang bayar? Itu adalah kerugian rumah sakit. Itu kerugian rumah sakit. Ruginya besar ya. Nah, ini adalah yang dikirim. Nah, jadi ada telepon. Ya, begitu. Ini adalah berkas yang, dan itu banyak sih tadinya. Cuma ini yang sudah hasil dipilah dari yang tadi ya. Ini yang dikirim ke BPJS dan yang di-scan. Jadi ada yang dibuang, ada yang, jadi kita yang proses pemilahan yang tadi yang, nah ini hasil pemilahan tadi yang itu. Jadi nggak semua. BPJS mintanya SEP, surat pengantar, billingnya. Kalau yang enggak ya dibuang. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Materi mah nanti bisa baca sendiri. Kalau makanya saya share-nya ya aja banyaknya. Di lapangannya seperti apa buat teman-teman juga jadi bayangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kita tadi mulai jam berapa sih? Jam 9 ya? Iya, Pak. Nggak ada pertanyaan nih? Sudah siap berarti ya, kalau nanti ditempatkan di
Cashmic-nya. Seru kok. Justru kalau saya orangnya juga nggak di pendaftaran tuh kan ketemu sama orang terus kan, jadi kita tuh harus pasang muka senyum, gitu, selamat pagi, selamat siang, harus senyum terus. Kadang kalau di pendaftaran terus itu capek gitu. Kadang lagi nggak mood nih, kadang pindah ke pencarian, udah hari ini saya nyari berkas gitu. Kalau nyari berkas kan jalan-jalan terus, jalan-jalan gerak terus gitu. Kalau di pendaftaran ya diem aja gitu. Kalau coding sih harus punya ini ya, maksudnya kalau di gurunya sih kaderisasi. Jadi orang yang biasa coding ngajarin ke juniornya gitu. Nanti dia yang gantiin ngoding. Gitu. Kalau di Cashmic sih ya gitu aja sih. Diem-dieman kerjanya. Ya paling ngobrol-ngobrol, tangan tuh tetap aja, tangan tuh depan komputer input gitu. Nanti codingan pasti akan hafal sendiri. Karena codingan yang kayak itu cuma Dualisa tuh kodenya hanya gitu aja, N185, tindakannya 3995, udah aja gitu terus. Nanti teman-teman akan nemuin buku sakti. Di rumah sakit itu ada buku sakti. Kayak not yang buku-buku yang kecil itu, dalamnya itu ada isinya coding. Kalau DHF apa, jadi kita nggak usah buka itu misalnya. Itu pasti ada senior yang punya. Senior tuh nyatetin diagnosa yang sering itu apa aja. Jadi dia nggak usah buka ICD lagi gitu. Cuma kalau dulu sama cerita-cerita dulu pas PKL, Pak, kita ngodingnya nggak dari ICD, kita dapat dari senior, dimarahin nih sama Pak Rudi dulu. Karena nggak boleh buka, ya maksudnya kan kita kalau proses belajar kan dia tahapannya buka ICD. Sebetulnya di rumah sakit pun jarang sih sekarang buka ICD. Itu udah jarang karena udah di sistem semua. Cuma orang medek itu ya sama teman-teman belajar, kenapa harus sampai ditandain begini. Kita kan harus cepet-cepetan ya. Pentingnya dulu saya senang banget belajar coding itu. Dari sini kejar ke kelompok satunya. Seru sih, lebih seru ngoding pakai ini sih sebetulnya. Cuma kalau di rumah sakit kan kita bekerja dengan waktu, dengan target. Bayang kayak berkas banyak tadi di Cashmic, terus kita harus bukain satu-satu gitu. Wah, tagihannya keburu nggak kekejar, nanti kita yang kena omelan sama bosnya ya. Jadi begitu kurang lebih suasana pekerjaan di Cashmic yang tadi. Kalau untuk praktek Inasi Bijis itu iklim ya, aplikasinya kemarin juga udah disinggung sedikit. Nanti kita langsung di lantai 3 aja lah kalau itu di lab Cashmic. Kalau materi pengertian bla 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 mah yang tadi. Makanya ini kalau teman-teman ada pertanyaan, mumpung sekarang. Nah, Pak, saya mau kayaknya nggak sanggup
melanjutkan biometrik janganlah. Tingkat 2 mah udah tanggung, sangat tanggung. Ya, teman-teman tinggal setahun lagi lah. Tahun ngerjain kelas beberapa bulan materi langsung proses ini kan. Materi itu udah habis kayaknya. Kalau tingkat 3 sedikit-sedikit aja. Kapital selekta doang. Dan komando yang udah 132 tinggal bikin KTI udah langsung beres kerja. Kerjanya kayak tadi. Kalau di Gesmik. Ayo Pak. Oh, sebentar ya. Oke. Silakan, benar nggak ada yang ditanyakan? Enggak Pak, saya mau beres kuliah mau nikah aja. Kata Tabit gitu kan. Mau dikerjain di metrik di barangkali ya. Janganlah tanggung. Oke, hari ini kalau ada pertanyaan, aja ya. Lucika belum masuk? Ada tadi, Pak. Oh, Lucika ada ya? Ya udah, masukin aja lah ya. Maria Eka Sofiati. Nggak ada. Ada Di chat ada Pak. sahabatnya. Di chat Zoom katanya Zoom-nya lagi sedikit bermasalah. Lucika Pak, saya hadir telat tadi karena sistemnya Pak jadi lama masuk. Oke. Maria Eka sinyalnya udah masukin aja. Materi tinggal baca. Maria dicerita esong aja ya, yang ada ya. Sakit. Menjelang merugi. Oke, nggak ada pertanyaan. Tapi Giliran. dari hari ini yang on cam-nya sedikit, nggak apa-apa. Karena saya mau hanya masih menggantikan. Nanti akan report ke Bu Imelda. Optionnya nanti si pen aja. Si pen ini siapa sih? Terus ini Maya bukan? Pak. Iya Pak. Oh, Maya bilang aja ke Bu Ida yang udah masuk Maria dicerita aja gitu ya. Iya Pak. Baik. Kalau sudah ada pertanyaan,
Udah lebih 1,5 jam. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ilmunya ada nempel di teman-teman dan buat mempersiapkan mental teman-teman untuk nanti masuk di dunia pekerjaan. Baik, kalau tidak ada, cukupkan sekian. Selamat pagi, masih pagi. Terima kasih. Pagi Pak, terima kasih Pak. Pagi, Pak. Jadi, Oke, Pak. Pak. Selamat Terima pagi, Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.